Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofiqotun Wayu Adiningsih dengan NIM 20200-157 kelas PAI 6B izin mempresentasikan hasil video animasi saya dengan tema menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal saleh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal saleh. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari materi kali ini yang pertama yaitu membacakan firman Allah Quran Surat Al-Asr ayat 2-3 beserta penjelasan artinya dan penegasan suratnya. Dan yang kedua, menjelaskan apa itu amal saleh beserta membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai dengan 8. Nah, dan yang ketiga, menjelaskan hadis tentang penjelasan amal saleh dan penegasannya. Dan yang keempat, menjelaskan macam-macam berbaik sangka. Yang kelima, menjelaskan manfaat dari baik sangka. Dan yang terakhir, mengulas kembali materi tentang menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal saleh. Nah, untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang beramal soleh. Perhatikan firman Allah dalam Quran Surat Al-Asr ayat 2-3 berikut ini. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illalladzina asaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ayo dibaca ulang lagi bersama-sama. Nah, karena sudah dibaca semua, nah sekarang kita lanjut ke artinya. Sungguh, manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk beneran dan saling menasihati untuk kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 2-3. Nah, ayat tersebut menegaskan bahwa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali yang melakukan 4 hal. Yang pertama, beriman kepada Allah SWT, beramal saleh atau amal kebajikan, saling menasihati untuk kebenaran, dan yang terakhir saling menasihati untuk kesabaran. Nah, selanjutnya pengertian kata amal saleh berasal dari kata amilus, yaitu segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain dan sesuai dengan akal rasional, Al-Quran, serta sunnah. Kebalikan dari amal saleh adalah amal sayyi'ah, yaitu amal yang mendatangkan mudarat bagi para pelakunya maupun orang lain. Nah, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Zalzalah ayat 7-8, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebarang zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sekitar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Nah, suatu amal saleh akan sah jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, amal saleh dilakukan dengan mengetahui ilmunya. Nah, kita harus tahu ilmunya. Amal saleh itu dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, amal saleh itu dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Nah, jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya dari Abu Dzar Undub bin Unada RAA berkata, Nabi SAW bersabda kepadaku, janganlah sekali-kali kamu mencemooh perbuatan baik seberapapun kecilnya, walaupun perbuatan baik itu hanya berupa penyambutan terhadap saudaramu dengan muka yang berseri-seri. Hadis riwayat Muslim. Nah, adapun macam-macam amal saleh. Yang pertama, amal saleh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amal saleh terhadap manusia, dan yang ketiga, amal saleh terhadap lingkungan alam. Nah, pahala amal jariah akan terus mengalir selama orang yang masih hidup masih dapat memanfaatkan hasil kebajikan yang ia tinggalkan di dunia. Nah, adapun manfaat dari beramal saleh, yang pertama, diberi ampunan dan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi tambahan petunjuk, diberi kehidupan yang baik dan layak, dihapuskan dosa-dosanya, dan yang terakhir, dijauhkan dari kerugian di dunia atau di akhirat. Nah, masih banyak sekali manfaatnya ya. Itu hanya beberapa. Coba simak video berikut ini.
Nah, video di atas merupakan contoh video beramal soleh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap sesama manusia, terhadap lingkungan alam sekitarnya. Nah, sampai sini paham ya? Jadi contoh-contohnya seperti apa itu paham ya? Nah, selanjutnya kita ke materi berbaik sangka. Berbaik sangka atau husnudon merupakan perilaku terpuji yang harus dimiliki seorang muslim. Lawan dari husnudon adalah suudon atau berburuk sangka. Berburuk sangka merupakan perilaku tercela yang akan mendatangkan mudarat baik bagi pelakunya maupun orang lain. Nah, selanjutnya ke macam-macam berbaik sangka. Yang pertama, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbaik sangka kepada diri sendiri, dan berbaik sangka kepada orang lain. Nah, jadi ketiga itu merupakan macam-macam berbaik sangka. Itu yang pertama berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada diri sendiri, dan berbaik sangka kepada orang lain. Nah, adapun manfaat baik sangka sebagai berikut. Yang pertama, hidup menjadi tenang dan optimis, yakni bahwa terhadap hikmah di balik segala penderitaan dan kegagalan, membentuk pribadi yang tangguh, menjadikan seseorang teguh pendirian, dan menjadikan seseorang itu mandiri. Nah, coba disimak video berikut tentang berbaik sangka. Nah, jadi ini merupakan contoh video berbaik sangka. Sampai sini paham ya? Nah, cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.